Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara berdoa yang benar dan apa tujuan doa yang benar. Saudara, hari-hari kita pasti tentu saja selalu diisi dengan doa dan seruan kepada Tuhan. Tetapi dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar? Dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Saya percaya saudara bahwa Bapa begitu rindu menjawab dan mengabulkan doa anak-anaknya. Sama seperti saya sebagai seorang bapa, begitu rindu supaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya terpenuhi. Malah saya berpikir sebelum mereka meminta pun, saya berpikir bagaimana supaya itu terpenuhi. Demikian Tuhan juga berkata bahwa Dia melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan sebenarnya. Tetapi saat ini saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar, dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Karena sekali lagi bukan Allah tidak mau menjawab doa kita, bahkan Dia rindu menjawab doa kita. Tetapi jangan-jangan kita yang salah berdoa dan salah tujuan kita berdoa, sehingga kita belum meraih, belum mendapat apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Allah. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, kita berdoa dengan benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar, dan biarlah kita mengalami jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pada malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Dan dua hal yang menjadi inti apa yang Yesus ajarkan ini adalah bahwa bagaimana seharusnya cara mereka berdoa dan apa menjadi tujuan mereka berdoa. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara, supaya kita berdoa dengan cara yang benar dan supaya kita berdoa dengan tujuan yang benar. Karena sebenarnya, saudara, Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu, di mana di ayat 8 dia berkata, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi sebelum kita meminta pun kepada Tuhan, Dia sudah tahu segala sesuatu. Kenapa kita harus berdoa? Karena Dia ingin melalui doa itu kita berdoa dengan cara yang benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar. Itu yang Tuhan rindukan sebenarnya dari sana. Nah, itu sebabnya, saudara, kita akan lihat bersama berhubungan dengan cara berdoa. Jika kita melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, maka yang paling Tuhan rindukan sebenarnya adalah ketulusan. Dalam kita berdoa, ketulusan itu yang Tuhan rindukan. Karena yang ditegur oleh Tuhan, yang disalahkan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan di sini adalah tentang cara berdoa orang-orang yang suka berdoa di pinggir jalan supaya orang-orang lain melihat. Dan kemudian cara orang berdoa yang bertele-tele, itu yang dikritik Tuhan di sini. Jadi dalam kita berdoa, cara kita berdoa, hal yang paling utama yang Tuhan rindukan adalah ketulusan kita. Bahwa dalam doa itu memang kita benar-benar rindu dan berserah kepada Tuhan. Ketulusan kita meminta kepada Tuhan, bukan supaya dilihat oleh orang lain, bukan supaya dianggap pandai berdoa oleh orang lain, tetapi benar-benar didasarkan oleh ketulusan. Bahkan, saudara, terkadang dalam doa-doa kita terkadang tidak sanggup mengucapkan kata-kata oleh karena beratnya beban, beratnya persoalan. Hanya air mata berderai, dan bahasa tetesan air mata pun Tuhan tahu ketika doa itu dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Jadi, saudara, sehubungan dengan cara berdoa,
biarlah doa-doa kita panjatkan dengan ketulusan, benar-benar berharap daripada Tuhan, benar-benar bermohon kepada Tuhan, bukan ada tujuan yang lain. Maka dengan demikian Tuhan akan mengerjakan mujizatnya melalui doa-doa kita. Karena sekali lagi ayat 8 tadi dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kita minta pun Dia sudah tahu. Tetapi ketika kita meminta dengan cara yang benar, di sana Dia mewujudkan apa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Dia. Dengan apa, saudara? Dengan penuh ketulusan. Lalu kemudian di ayat 11 mulai, saudara, di sana mulai dipanjatkan permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, topik-topik doa yang dipanjatkan mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini adalah topik doa, sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting, sesuatu yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, bukan didasari oleh keegoisan, tetapi benar-benar sesuatu yang mendasar. Di mana ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu satu kebutuhan yang sangat mendasar. Itu yang dipanjatkan kepada Tuhan. Berbicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar, setiap orang mungkin pasti berbeda, saudara. Tetapi yang menjadi inti di sini adalah bahwa apa yang diminta kepada Tuhan itu memang benar-benar sesuatu yang mendasar, kebutuhan yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, keegoisan atau kesombongan. Terlalu banyak seringkali doa-doa dipanjatkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan untuk memiliki sesuatu, karena didasari oleh hawa nafsu, keegoisan dan kesombongan. Tuhan tidak berkenan dengan hal seperti itu. Dan saya percaya, saudara, ketika kita meminta dengan cara yang benar, sesuatu yang sangat mendasar, Allah memberi lebih dari apa yang kita minta. Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia memberi lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Allah suka memberi lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar. Mintalah kepada Tuhan sesuatu yang mendasar sesuai dengan konteks kondisi saudara masing-masing. Mintalah kepada Tuhan dengan satu ketulusan bahwa memang itulah yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara berdoa dengan cara yang benar, percayalah, maka Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kita minta. Dan kemudian dikatakan juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Cara yang benar, saudara, berdoa bukan hanya bagaimana kita memanjatkan doa itu, tapi bagaimana sikap hati kita kepada orang lain juga. Bagi Tuhan itu penting, saudara. Jadi kalau sekalipun saudara tekun berdoa, gigih berdoa, tetapi jika hati saudara tidak benar terhadap orang lain, itu salah di hadapan Tuhan. Itu cara doa yang salah di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan mengabulkan. Jangankan mengabulkan doa, ayat 14 dan 15 itu ditegaskan, mengampuni kamu pun tidak jika kamu tidak mengampuni orang lain. Jadi saudara, sehubungan dengan sikap hati kepada orang lain, pengampunan kepada orang lain, dalam hidup ini akan selalu ada saudara, orang-orang yang menyakiti hati lah, orang-orang yang membuat saudara tersinggung,
membuat saudara sakit hati, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu dia sengaja, apakah itu dia tidak sengaja, dan sebagainya. Tetapi apapun itu dan apapun alasannya, firman Allah menegaskan supaya saudara melepaskan pengampunan dan tidak membenci orang lain. Jika saudara mau permohonan dan doa saudara dikabulkan. Karena dalam saudara berdoa, saudara harus punya sikap hati yang benar, yaitu memberi pengampunan kepada orang lain. Mungkin keluarga saudara, mungkin pasangan hidup saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin sahabat saudara, atau siapapun itu yang mungkin hari ini ada alasan untuk saudara sakit hati terhadap dia. Jika saudara mau doa saudara berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta. Dan mungkin malah lebih jauh lagi saudara berkata, enak sekali dia kalau aku ampuni dia sudah menyakiti hatiku. Dengar saudara, ketika saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, bukan dia yang beruntung, tetapi saudara yang beruntung. Karena ketika saudara mengampuni orang, saudara punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara berdoa dengan sikap hati yang benar terhadap orang lain, maka itu menjadi doa yang berkenan dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya milikilah sikap hati yang benar. Itulah cara berdoa yang benar. Dan kemudian di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengar saudara, yang lebih penting daripada jawaban doa kita adalah kita tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Terlalu banyak jawaban doa akhirnya menghancurkan kehidupan seseorang, karena jawaban doa itu menjadi pencobaan bagi dia. Itu sebabnya Yesus mengajarkan di sini cara berdoa yang benar adalah supaya jangan sampai murid-muridnya, jangan sampai saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan oleh karena doa-doa kita, oleh karena jawaban doa kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana jawaban doa bisa menjadi pencobaan, bisa menjatuhkan kita? Satu kali, ada satu keluarga yang meminta doa kepada saya, saudara. Keadaan mereka begitu sulit. Mereka memiliki hutang yang banyak, dan kemudian kebutuhan sehari-hari mereka pun begitu sulitnya, dan mereka sakit-sakitan. Begitu menyedihkan dan memprihatinkannya kehidupan mereka. Tapi kemudian mereka datang beribadah, lalu saudara, mereka meminta doa, dan saya pun berdoa dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan supaya mereka diberkati. Dan singkat cerita, akhirnya mereka diberkati, bahkan sangat diberkati. Mereka diberkati dengan begitu berlimpah, dan akhirnya hutang-hutang mereka bisa diselesaikan. Dan akhirnya mereka bisa malah memberi tanah pertapakan, mereka bisa membangun rumah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang menyedihkan, akhirnya kepala keluarga dari keluarga ini akhirnya juga punya modal untuk berselingkuh. Dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berselingkuh dengan perempuan lain, dan akhirnya dia punya penyakit yang akhirnya penyakit itu juga menjangkit kepada keluarga yang lain, dan akhirnya saudara, keluarga itu begitu hancur. Hati saya sangat sedih melihat itu, saudara. Kenapa? Karena mereka datang memohon doa, dan kemudian saya berdoa dengan tulus, dan akhirnya Tuhan menjawab. Tetapi mereka malah gunakan jawaban doa itu untuk melakukan dosa. Itu yang mau Yesus ajarkan di sini, supaya jangan sampai murid-muridnya jatuh ke dalam pencobaan saat doa-doa mereka dijawab dan dikabulkan. Tapi biarlah jawaban doa itu tetap punya tujuan yang benar, tetap dilakukan, digunakan untuk tujuan yang benar. Puji Tuhan saudara, itulah cara berdoa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian hal kedua yang saya rindu kita belajar dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah
apa tujuan doa yang benar? Untuk apa seharusnya kita berdoa? Sekali lagi, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa sekalipun. Dan Allah itu juga Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Jadi sebenarnya bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak berkuasa dan sebagainya, bukan di situ masalahnya. Tetapi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar dan apakah kita berdoa dengan tujuan yang benar. Cara berdoa kita sudah belajar, saudara. Sekarang kita lihat apa seharusnya tujuan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita melihat mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kemudian ayat 11 mulai dipanjatkan permohonan dan doa di sana. Saya memahami doa Bapa kami ini, saudara, bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tujuannya ada pada ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan dikuduskanlah namamu. Artinya doa-doa permohonan kita yang kita panjatkan dengan cara yang benar, tujuan dari itu seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu adalah pengagungan bagi Tuhan. Dan seharusnya doa kita, jawaban doa kita gunakan untuk pengagungan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya, itu yang utama yang seharusnya dikerjakan, saudara. Tetapi yang menjadi masalah seringkali adalah orang berdoa sekali lagi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan keegoisan. Seharusnya doa-doa itu tujuannya adalah untuk kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan juga menegaskan, saudara, kamu berdoa tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa kamu tidak memperolehnya? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu hendak menggunakan apa yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kenapa doa tidak dijawab? Karena doa itu tujuannya salah, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi seharusnya doa-doa kita untuk apa? Permohonan kita untuk apa? Kalau doa kita dijawab untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pengagungan bagi nama Tuhan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Itulah seharusnya tujuan dari doa kita dan jawaban dari doa-doa kita. Sekali lagi, saudara, seringkali jawaban doa malah akhirnya menyakiti hati Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia begitu susah, dia memohon doa, dan ketika doanya dijawab, malah dia melakukan dosa, berselingkuh. Saudara, ada kasus yang lain. Satu kali seorang anak Tuhan, dia membuka usaha, dan kemudian dia minta doa supaya usahanya diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian usaha ini begitu diberkati oleh Tuhan. Omsetnya sudah begitu besarnya, dan mereka begitu sibuk menjalankan usaha ini dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu mereka datang beribadah karena mereka orang yang cinta Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Senin sampai Sabtu mereka berjuang, berusaha mengembangkan bisnis, dan akhirnya sangat maju. Di hari Minggu mereka datang beribadah, mereka layani Tuhan. Tetapi satu kali, saudara, lama satu kali mereka berkata, ayo kita rekreasi sekali. Dan kemudian akhirnya mereka cari hari, tidak ada hari, karena Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Dan hari yang longgar adalah hari Minggu. Dan mereka berkata, gimana kita rekreasi hari Minggu, kita harus beribadah dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah, gak apa-apalah,
Sekali kita tidak beribadah hari Minggu tidak apa-apa, nanti minggu depan kita beribadah lagi. Dan akhirnya mereka lakukan, saudara. Mereka akhirnya rekreasi pada hari Minggu. Tetapi lama-kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan. Hari Minggu menjadi hari rekreasi. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Akhirnya mereka makin jauh dari Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya, begitu capeknya mereka mengembangkan bisnis mereka. Hari Minggu adalah hari untuk mereka cari kebahagiaan, rekreasi, dan sebagainya. Tentu saja itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Tuhan memberkati mereka, tapi akhirnya berkat itu membuat mereka meninggalkan Tuhan. Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, usaha itu makin maju, tetapi satu kali akhirnya usaha itu bangkrut karena kena tipu. Dan hancur, keluarga itu juga hancur, berantakan. Saudara, dengar. Allah ingin supaya berkat yang Dia beri digunakan bagi kemuliaannya. Seharusnya semakin diberkati, semakin berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu seharusnya tujuan dari doa. Jangan sampai jawaban doa itu malah menyakiti hati Tuhan. Jadi mari naikkan doa-doa saudara dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar. Tujuan doa yang pertama adalah harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di ayat 10, datanglah kerajaanmu. Tujuan doa yang kedua adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk menghadirkan otoritas Allah. Allah memerintah, Allah berkuasa di bumi ini. Kerajaannya hadir di bumi ini, pekerjaannya berkembang di bumi ini. Pekerjaannya yang menghadirkan kerajaannya di bumi ini, saudara. Ketika pekerjaannya semakin maju, maka kerajaannya juga semakin luas berkembang di bumi ini. Dan seharusnya doa-doa kita digunakan untuk itu, saudara. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, mengembangkan pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaannya juga semakin luas di bumi ini, semakin Dia berkuasa di bumi ini. Saudara, jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu dalam doa-doa mereka, dan jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu ketika doa-doa mereka dijawab, maka kerajaan Allah akan hadir, semakin berkembang dan semakin maju. Pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang, semakin maju di bumi ini, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak umat-umat Tuhan berdoa, berseru. Mungkin di awal mereka berjanji, nanti kalau aku berdoa, doaku dijawab, aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika doanya dijawab, semuanya hanya untuk aku dan aku. Untuk keegoisan pribadi, untuk hawa nafsu pribadi. Janji dan nasarnya pun dilupakan. Dengar saudara, seharusnya doa-doa kita, jawaban doa kita itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Pekerjaan Tuhan harus dikembangkan. Sehingga ketika pekerjaan Tuhan dikembangkan, maka di sanalah kerajaannya semakin nyata di bumi ini. Itu sebabnya gunakanlah doa kita, jawaban doa kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Lihat dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi, dalam lingkungan saudara di gereja lokal saudara, adakah saudara sudah menggunakan berkat-berkat Tuhan yang saudara alami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Atau semuanya saudara hanya gunakan untuk keegoisan pribadi? Mari kita hadirkan kerajaan Allah di bumi, saudara, dengan menggunakan berkat Tuhan, jawaban doa yang kita terima untuk memperluas kerajaannya.
Kemudian yang terakhir saudara, yang menjadi tujuan doa seharusnya, masih ayat yang 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jawaban doa itu seharusnya adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi seharusnya doa-doa kita itu seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jawaban doa kita juga seharusnya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ketika doa kita dijawab, seharusnya kita berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas jawaban doa ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya kita menggunakan apa yang menjadi jawaban doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi seperti tadi saudara, terlalu banyak orang akhirnya menggunakan jawaban doa yang diberi oleh Tuhan, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan seharusnya itu semua digunakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk apa kita hidup di dunia ini saudara? Bukankah untuk melaksanakan kehendak Tuhan? Apakah saudara mau hidup di dunia ini hanya untuk menumpuk harta, lalu kemudian saudara mati, saudara tinggalkan semua dan masuk neraka sampai selamanya? Saya percaya kita ingin hidup yang sekali dan singkat di dunia ini, kita tidak salah menjalaninya. Dan saya percaya setelah kita menyelesaikan semuanya, kita rindu kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hidup ini, jalani dengan benar. Dalam kita berdoa di dunia ini, berdoalah dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Untuk apa saudara? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita tercipta? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita berdoa dan doa kita dijawab? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Semuanya akhirnya bermuara kepada kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika saudara berdoa, pahamilah kehendak Tuhan. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, gunakanlah itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan firman Tuhan bersama tentang doa Bapa kami, di mana melalui doa Bapa kami kita sudah belajar bahwa kita harus berdoa dengan cara yang benar. Dan kita harus berdoa dengan tujuan yang benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menghadirkan kerajaan Allah, dan untuk mewujudkan kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara, sehingga saudara mulai belajar berdoa dengan cara yang benar dan berdoa dengan tujuan yang benar. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dalam renungan malam hari ini, kami kembali sudah belajar bagaimana seharusnya kami berdoa, dan untuk apa seharusnya kami berdoa. Dan kami sudah belajar bahwa dalam doa kami harus berdoa dengan ketulusan, karena itulah cara berdoa yang benar. Dan dalam doa-doa kami seharusnya kami memohon dengan cara yang benar, yaitu untuk kebutuhan mendasar kami, apa yang perlu, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kami, tetapi apa yang mendasar. Dan dalam kami berdoa juga kami harus punya sikap hati yang benar kepada orang lain, mengampuni orang lain. Dan dalam doa-doa kami itu Tuhan, kami rindu supaya kami tetap ada di jalan yang benar, tetap ada di jalur yang benar, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan kami sudah belajar juga apa yang menjadi tujuan doa kami, yaitu supaya nama-Mu dimuliakan, supaya kerajaan-Mu dinyatakan, dan supaya kehendak-Mu dinyatakan. Bapa yang baik, kami akan terus berdoa dengan cara yang benar, dan kami akan terus berdoa untuk tujuan yang benar. Kami rindu jawaban-jawaban doa kami, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, semuanya untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi, memperluas dan mengembangkan pekerjaan-Mu, dan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat renungan firman-Mu malam hari ini, yang menyadarkan kami untuk apa dan bagaimana seharusnya kami berdoa.
Terpujilah namamu Bapa, kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman Tuhan untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara.
Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan.
Kau angkat sel-sel kanser dari tubuh anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anakmu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anakmu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizatmu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang kau kerjakan dalam kehidupan anak-anakmu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anakmu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga namamu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anakmu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizatmu, berkati keluarga anak-anakmu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anakmu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anakmu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat
perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anakmu, jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai
pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan, angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus.
politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan.
Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.